Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir di kegiatan kuliah Kamis hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Krisdamara atau biasa yang biasanya dipanggil Rara, kuliah Kamis hari ini. Nah, kuliah Kamis ini sebenarnya adalah kegiatan perdana di Alkademi yang dijadikan salah satu program di sana, yaitu program Mentor Engineering Leadership. Kegiatan ini punya tujuan untuk menjadi sebuah media diskusi seputar manajemen di unicorn startup teknologi. Untuk kegiatan hari ini akan ada materi yang dibawakan yaitu Minimum Viable Engineering Manager atau jika di bahasa Indonesia kan adalah standar minimum dari seorang engineering manager. Pak Puja atau nama lengkapnya Pak Puja Pramudia. Kemudian hari ini juga ada guest star atau tamu yang masih rahasia, jadi tetap ikutin acaranya sampai akhir biar tahu siapa sih tamu rahasianya nanti. Kemudian setelah itu ada sesi untuk tanya jawab. Nah, untuk materi hari ini akan dibawakan oleh Pak Puja. Pak Puja sendiri sebenarnya sudah pernah mendirikan Software House sejak tahun 2011 dan saat ini sedang aktif di Yayasan Alkademi yang bergerak di bidang pendidikan vokasi rekayasa perangkat lunak. Mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja kegiatan kuliah Kamis ini karena waktunya juga hanya 1 jam biar lebih maksimal juga. Saya persilahkan untuk Pak Puja untuk memulai presentasi materinya. Selamat sore teman-teman. Sore. Ya, selamat sore. Ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di sore hari ya. Kalau di Bandung nih, kita dari Bandung ya, Raya. Lumayan. Betul, kita dari Bandung. Romantis nih. Thank you, udah ada 70 orang yang hadir per jam ini. Ini mohon maaf, video saya nggak bisa nyala ya. Untungnya screen share-nya bisa nyala. Nah, berarti alhamdulillah nih teman-teman terselamatkan dari melihat muka saya. Jadi cukup kita ngeliat slides-nya aja. Terima kasih juga buat Rara tadi udah opening ya. Masih kita sembunyikan guest speaker-nya. Supaya teman-teman stay tune aja sampai akhir sebenarnya. Oke, terus kita juga mau coba mulai menggelorakan kajian teknologi tepat waktu gitu. Tadi agak telat juga semenit, mungkin next time kita bisa lebih tepat waktu lagi. Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Thank you tadi Rara udah memperkenalkan pembicara. Nama saya Puja Pramudia. Dari tahun 2010 sudah bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak atau software. Mungkin 8 tahun tuh jadi palu gada kali ya, software engineer iya, ketemu klien iya, yang dimarahin klien juga iya, kemudian rekrutmen juga iya, karena sempat co-founder kan. Jadi kalau kita mendirikan perusahaan tuh end to end lah ya istilahnya ya, dari ngangkat galon, terima orang, bacain email, dimarahin, itu semuanya. Nah, lalu setelah itu saya ingin belajar lebih banyak tentang dunia software, ingin mencari tahu lah ya setelah 8 tahun bergerak di software house begitu. Kalau di tempat lain gimana ya gitu ya. Nah, waktu itu kan lagi boomingnya nih tech unicorn ya. Nah, tech unicorn tuh apa sih isinya gitu? Bener nggak sih hewan mythical, hewan yang tidak ada kan katanya. Kalau kucing, sapi pernah lihat kan, kalau unicorn kan pada nggak pernah lihat. Ini apa ini sebenarnya unicorn? Jadi saya penasaran. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kebetulan bisa masuk ke perusahaan Dekakorn retailing, kemudian setahun kemudian berlabuh di salah satu tech unicorn yang kayaknya baru satu-satunya nih yang udah IPO nih di Indonesia. Jadi, nah yang menarik sih di tempat yang sekarang
jadi engineering manager nih, lebih spesifik ya. Kalau di tempat yang dulu kan kita palu gada ya, manajer juga iya, tapi ya juga pelaksana gitu ya, juga CTO iya gitu. Jadi cukup pusing lah ya membaginya. Nah, ketika jadi engineering manager di perusahaan startup ini, itu cukup spesifik tugasnya gitu ya. Kita memimpin tim. Nah, kenapa saya angkat topik minimum viable engineering manager? Karena banyak teman-teman, nah ini mungkin cerita sedikit, yang ternyata startupnya lagi pada bertumbuh nih. Kalau startup lagi bertumbuh itu kan biasanya membutuhkan programmer lebih banyak ya. Nah, ketika butuh programmer lebih banyak, nah ini ada dua pendapat ya. Ada yang bilang, oh nggak usah ada manajer, semuanya bisa kerja lancar semua tanpa ada yang perlu mengkomandoi. Itu tipe pertama. Gitu. Nah tipe kedua ada perusahaan yang bilang, oh manajer perlu. Manajer perlu karena kita ingin memastikan teman-teman mengerjakan apa yang menjadi prioritas perusahaan, apa yang menjadi kebutuhan, dan bisa sejalan dengan apa yang tim produk inginkan atau tim bisnis inginkan. Akan tetapi yang namanya engineering manager ini merupakan profesi yang menurut saya cukup baru ya, seperti itu. Karena startup unicorn sendiri baru mulai booming kan 2017 ke atas. Sehingga kebutuhan untuk manajer yang membidangi engineering itu mungkin baru muncul 2-3 tahun terakhir gitu ya. Sehingga ketika saya masuk, walaupun saya baca kontrak nih ya, engineering manager responsibility-nya A sampai G gitu. Tapi pada saat sudah selesai pelatihan, itu lumayan bingung juga ya. Di lapangan ini saya mesti ngapain sih sebenarnya? Karena engineering manager ini setelah saya coba pelajari dan baca-baca, beda-beda tiap perusahaan. Ada yang pengen engineering manager tetap coding. Ya, jadi harus tetap coding, code review, siapin technical decision dan sebagainya. Ada engineering manager yang nggak usah manage tim aja karena kamu timnya udah besar. Ada yang CEO-nya juga jadi engineering manager sebenarnya. Jadi cukup bervariasi tergantung dari level di mana perusahaan itu sudah berada. Nah, akhirnya saya coba baca-baca, akhirnya ketemu model yang saat ini saya anut gitu ya. Mungkin kalau kita bicara mazhab, nah ini kira-kira saya belajar dari mazhab-mazhab ini nih. Ini thanks banget buat Mas Rendra Toro ya yang sudah memberikan guidance ya. Waktu itu saya lagi bingung nih gimana ya cara jadi engineering manager ya. Oh, baca buku ini aja. Jadi ini saya sudah summarize di awal. Jadi kalau teman-teman pengen jadi engineering manager, itu mulai dari buku yang paling kiri dulu. Ya, mulai dari buku paling kiri sampai ke kanan. Jadi nanti harapannya teman-teman yang paling kiri tahu dulu sebenarnya tipe-tipe manajer di perusahaan startup itu ada apa aja. Yang mulai dari tech lead, engineering manager, head of engineering, VP engineering, CTO, gitu ya. Nah, dia lumayan konseptual. Lalu di buku yang kedua dia bicara prosedural gitu ya. Day to day-nya engineering manager itu ngapain sih? Meeting misalnya. Kemudian selain meeting kita bicara one on one gitu, dengerin engineer curhat gitu. Terus kadang juga meeting sama manajemen di atasnya kita, mungkin level VP, level head gitu ya. Jadi lumayan palu gada ternyata gitu ya, ngurusin engineer-nya iya, ngurusin tim produknya iya. Jadi pikiran saya ketika masuk itu IM ini engineering manager ya khusus ngomongin engineering ya, tapi ternyata pas sudah masuk, waduh, lumayan macem-macem juga gitu ya. Mohon maaf nih istilah-istilahnya istilah anak mahasiswa Bandung yang masih ke bawah sekarang. Nah, ini referensinya. Jadi coba saya sarikan di materi hari ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Ya, Mbak Rara, bagi ada yang mau ngobrol atau bertanya itu di kolom chat. Oh iya Mas Leonardo, mohon maaf lagi di ruang kerja. Kita rame-rame di sini. Jadi
Saya belum siapin ruang studio khusus nih buat podcast nih. Jadi mungkin setelah ini saya siapin deh khusus gitu ya. Semoga masih cukup jelas suaranya ya. Seperti itu. Jadi saya masih nebeng di kantor nih. Lanjut dulu ya. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, mungkin tunggu dulu sekitar 20 menit sampai materinya selesai. Nanti bisa tanya di chat atau pas lagi saya sambil jalan presentasi. Rara bisa lihat kolom chatnya, Mbak Rara. Nanti kalau ada yang nanya, di stop aja sayanya langsung kita jawab-jawab pertanyaan gitu ya. Semoga cukup ya 20 menit ya. Saya pengen ada diskusi juga. Namanya juga kuliah Kamis ya. Jangan lama-lama dosen yang ngomong. Oke, let's start. Tugas seorang manajer. Jadi di bukunya yang kedua tadi akhirnya muncul istilah apa sih yang diharapkan dari seorang manajer gitu ya. Ternyata manager output gitu ya. Apa yang diharapkan dari seorang manajer itu ya, bisa dibilang manajer itu yang diukur apa sih gitu. Kalau programmer kan jelas ya. Kode yang dia tulis atau yang dia commit ke repository. Gitu, udah pasti. Jadi kalau ngeliat programmer hari ini ngapain? Tinggal lihat aja GitHub-nya atau GitLab-nya. Kalau sales, apa nih cara ngeliatnya? Oh, dia proposalnya udah jalan berapa, udah jadi berapa proposal, udah jadi penjualannya berapa. Tapi kalau manajer nih ngapain sih gitu? Saya sempat udah jalan 2 bulan jadi manajer one on one sama salah satu engineer. Dia sempat nanya, Mas itu ngapain sih sebenarnya? Saya lihat datang ke kantor, buka email, terus ikut meeting, makan siang bareng, meeting lagi. Habis itu duduk di pojokan, ngetik-ngetik sesuatu, jam 5, jam 6 pulang. Gitu. Saya nggak ngerti Mas ngapain sebenarnya. Nah, atas pertanyaan itulah saya mencari jawaban juga. Gitu. Saya ngapain sih sebenarnya jadi benar. Ternyata apa yang diukur dari seorang manajer adalah output dari organisasinya. Ya, ini cukup penting untuk digarisbawahi. Output atau luaran dari organisasinya, bukan dari dirinya sendiri. Sehingga menjadi berbeda. Ketika teman-teman sebagai programmer itu cukup bisa tenang, oh gue udah kerja nih hari ini. Karena dia melihat, oh kode gue udah jadi. Oh gue udah komit. Oh gue udah selesai bugnya. Itu seorang software engineer atau programmer akan merasa tenang kalau dia sudah selesai kita komit gitu ya ke GitHub atau gitu. Tapi kalau manajer ini cukup sering nih selesai hari itu saya masih bingung saya udah selesai nyelesain apa gitu. Cuma ikut meeting tapi kok nggak ada hasilnya gitu ya. Ternyata memang tidak dari hasil meeting itu yang dicari tapi secara keseluruhan organisasinya. Sebagai contoh, saya di perusahaan saat ini memegang satu squad yang terdiri dari 10 orang. Apa-apa yang menjadi pekerjaan dari 10 orang ini, itulah yang menjadi output dari seorang manajer. Jadi kalau ada 10 orang melakukan coding, membuat ada 5 fitur, ya 5 fitur itu ya secara tidak langsung hasil pekerjaan saya. Hasil pekerjaan saya juga, mau nggak mau, suka nggak suka, engineer-nya sebel atau enggak, lah kok kerjaan gue diklaim ya begitu ternyata. Gitu ya. Jadi managers output itu adalah output of their organizations, satu hal paling besar, output of their organizations, ditambah output dari neighboring organizations. Artinya, selain output dari organisasi, memegang satu squad ada 10 orang, organisasi-organisasi lain yang bersinggungan dengan kami dan berhasil melakukan output juga, itu juga dihitung sebagai peran si manajer. Seperti itu. Itulah ya kira-kira. Jadi sekarang teman-teman di sini udah nggak perlu lagi, gue kerja nggak ya hari ini? Kerja bro, kerja. Lo meeting, lo baca email gitu ya, lo planning gitu, nulis di Confluence, di Google Docs, kira-kira strateginya apa aja untuk besok dan lain-lain. Ternyata itu kerja gitu. Nah, jadi ini yang mindsetnya harus diubah sebagai tadinya programmer. Kan saya sempat juga ya jadi coding ya. Maksudnya cupu-cupu gini pernah lah ngoding gitu ya. Hampir 8 tahun tuh masih ngoding gitu. Masih cukup
bisa ngukur gitu. Oh, gue udah kerja nih karena gue ada sekian line of code. Tapi pas manajer bingung juga. Jadi sekarang saya sudah tidak khawatir lagi ketika saya menutup laptop pulang, saya bisa merasa cukup tenang begitu. Merasa cukup tenang sehingga gue merasa saya sudah merasa bekerja nih gitu di akhir hari kurang lebih. Nah, kemudian organisasi yang bersinggungan itu ada apa aja? Kalau teman-teman berada di organisasi startup yang mengadopsi cross-functional team seperti Spotify, cross-functional ini artinya di dalamnya dibuat tim kecil yang terdiri dari fungsi berbeda. Ada fungsi produk, ada fungsi desain, ada fungsi data, ada fungsi engineering, dan mungkin ada fungsi-fungsi yang lain. Itu adalah organisasi yang teman-teman bersinggungan dan sebenarnya apa-apa yang teman-teman lakukan itu menjadi output dari teman-teman juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kasus contohnya Spotify gitu ya, sebuah squad, jadi tim-tim kecil ini dibentuk menjadi sebuah squad. Nah, ini saya mungkin agak kontroversial ya. Saya nggak bilang, oh berarti cuma bisa di product based company ya, Mas Pujaya. Oh nggak juga ya. Kalau saya ngelihatnya di software house juga itu kan ada tim proyek ya. Di proyek ini ada PM nih. Ada PM, ada desainer gitu kan. Ini Mbak Rara udah hafal luar kepala lah kalau tim proyek. Ada analis gitu. Nah itu kita bisa bilang itu cross functional team juga. Gitu. Nah, dalam kaitannya pengalaman kami gitu ya, di perusahaan saat ini, gimana sih tugasnya engineering manager? Kita kan nggak bisa kerja sendiri ya, kecuali teman-teman super jago gitu ya, bisa coding, bisa testing, bisa tahu fitur apa customernya mau ngapain, bisa desain juga. Di dunia startup yang timnya mungkin tim engineeringnya mungkin ratusan gitu ya, kita harus kerjasama. Nah sekarang gimana caranya? Apa nih yang mau kita kerjain gitu sehingga tahu engineering manager ini salah satu tugasnya apa. Nah sebenarnya engineering manager itu akan banyak bekerja sama dengan tim produk gitu ya, tim bisnis dan tim ini mungkin karena di perusahaan saya sekarang membedakan yang namanya product engineering dan test engineering seperti itu. Nah, jadi tugas dari engineering manager memastikan para engineeringnya itu bisa sejalan dengan kemauannya produk, dengan kemauannya testing, dengan kemauannya bisnis. Tanpa mengurangi apa-apa yang diamanatkan juga. Karena sejatinya tetap saja kita bertanggung jawab ke fungsi kita masing-masing. Sebagai contoh, saya reportingnya itu ke Head of Engineering. Product management itu bertanggung jawabnya ke Head of Product. Jadi product management sesungguhnya product manager nggak bisa ngasih instruksi juga ke IM-nya dan tidak bisa ngasih instruksi juga ke engineer-nya karena engineer-nya reportingnya ke IM gitu. Nah ini yang menarik gitu ya. Jadi untuk kita mengerjakan fitur, product manager harus menginfluence engineering manager agar engineering manager-nya buy-in, percaya apa yang dikerjakan ini memang dibutuhkan customer. Sehingga kita bisa tentukan how-nya. Nah, ini sih cara saya mudahnya gitu ya melihat gimana sih pembagiannya nih Mas, nih ada product manager nih, ada tester, ada para bos-bos gitu. Simpelnya gini lah. Kalau kita bekerja di perusahaan besar atau di startup pun yang lebih kecil juga, sebenarnya why-nya ini kan ditentukan oleh customer. Cuman untuk tahu customer mana yang mau kita incer, ya customer ini maksudnya misalkan saya jualan bakso nih, saya jualan bakso khusus untuk anak-anak gitu kan, berarti nanti saya dapat order dari atasan saya, nanti bikin baksonya yang manis gitu. Tapi kalau saya customernya adalah yang segmennya orang tua gitu ya, mungkin sudah diabetes pula, ya jangan kasih bakso yang manis-manis. Gitu. Nah jadi why-nya ini memang dari customer ultimately, tapi
difokuskan lagi tuh biasanya dari jajaran senior leadership. Ya. Nah, dari why ini turun ke what-nya. Apa? Setelah kita tahu kita mau nembak customer si tukang bakso tadi adalah anak-anak, berarti bakso manis. Nah, langsung didefinisikan. Bakso manis itu yang gulanya 1 kilogram, dagingnya 100 gram, dan sebagainya. Lalu, habis itu order nih, bro, ayo kita bikin. Baksonya begini speknya. Nah, kalau di kita sekarang, how-nya itu ultimately ada di tim engineering. How-nya ini maksudnya gini, kalau lo minta baksonya kayak gitu, berarti 2 minggu, bro. Kagak bisa seminggu. Kenapa? Harus bisa cepet dong. Customer minta cepet. Cepet, murah, bagus. Pilih 2. Nah, nggak bisa ya. Mau cepet dan murah pasti nggak bagus hasilnya. Kalau mau cepet dan bagus, ya mahal. Mahal itu artinya cost-nya besar. Jadi permainan inilah yang selalu kita kerjakan di tim kami. Setelah kita tentukan apa yang mau dikerjakan, how-nya ini ultimately ada di tim engineer. Nah, apa yang dimaksud dengan minimum viable engineering manager? Jangan ditiru, teman-teman. Tapi saya mengalaminya ketika saya baru masuk ke perusahaan yang jauh lebih besar dari perusahaan tempat saya bekerja. Jadi waktu di perusahaan yang saya dirikan, Radia, itu kan engineer-nya maksimal 30 tuh. Ya, paling saya mimpin ya paling berapa tim lah gitu ya. Ya, simple gitu ya, maksudnya udah kenal dan yang lain. Jadi dan mereka juga tahu, oh saya yang mendirikan, jadi hormat-hormat aja gitu. Tapi begitu masuk perusahaan yang sekarang, begitu masuk kan engineer udah banyak nih, ada ratusan. Terus saya orang baru gitu kan, ini siapa nih orang baru gitu? Siapa nih tiba-tiba jadi manajer kita? Apalagi engineer. Engineer ini saya bisa bilang alpha gitu ya. Kalau dia manajernya nggak ngerti teknis, bukan berarti harus jago coding, tapi nggak ngerti teknis, ya gue nggak respect sama dia gitu. Jadi saya was-was, ya cukup was-was. Aduh takutnya saya bisa nggak perform nih gitu ya. Nah, akhirnya saya selama beberapa waktu menjalankan apa yang saya sebut sebagai minimum viable engineering manager. Artinya saya cuma melakukan 2 hal sesuai dengan instruksi. Yang pertama adalah melakukan performance review. Nah, jadi setidak-tidaknya kalau kita baru diangkat jadi manajer dan teman-teman masih beradaptasi, masih pusing, gua ini mesti ngapain. Setidak-tidaknya pekerjaan yang wajib teman-teman lakukan adalah melakukan performance review 1 tahun atau 2 tahun, itu tergantung nanti dari si perusahaan untuk menilai. Ya, simple ya, berarti gue setahun sekali atau 2 tahun sekali nilai, tapi enggak juga. Karena kita harus menilai, otomatis kita harus melihat atau mengobservasi pekerjaan dari tim member kita, apa yang dihasilkan, kualitasnya bagus atau enggak, dan sebagainya. Jadi, how to be a minimum viable engineering manager? Pertama, melakukan performance review. Selesai. Yang kedua, lakukan apa yang manajer kamu suruh gitu. Jadi karena saya reportnya ke head of engineering, ya udah saya lakukan. Mas bikin Excel ini, siap. Mas coba hubungi tim ini, pastikan itu fiturnya tidak saling overlap dengan yang kita punya. Siap. Jadi apa yang manajer saya minta, saya kerjain. Nah selama beberapa minggu, ini cukup bertahan gitu ya. Bisa saya lakukan. Tapi kok rasanya, aduh beneran ini begini-begini aja nih jadi engineering manager, apakah saya sudah sesuai nih dengan apa yang diharapkan dari perusahaan gitu. Dan di 6 bulan setelah saya jadi engineering manager, ngobrol sama one-on-one sama teman-teman, masih ada tuh yang ngomong, saya nggak ngerti sih, Mas Puji ini ngapain sih selain one-on-one sama kami? Ngapain sih sebenarnya gitu? Wah, jadi imposter syndrome kan ya. Jadi galau lagi, wah ini saya kerja nggak sih sebenarnya gitu? Kok ketika one-on-one, ada yang nggak tahu saya kerja gitu. Menurut saya sih saya kerja gitu, tapi kok menurut dia tidak kerja. Oh ya sudah, saya oke, gimana nih caranya biar saya nggak jadi MVEM nih ya, nggak jadi minimum viable engineering manager. Saya baca-baca, akhirnya di buku-buku tadi tuh saya ketemu jawabannya. Oh, ternyata ada 4 tugas, ya, ada 4 tugas seorang engineering manager. Ternyata banyak, ya teman-teman. Saya pikir sedikit gitu ya, ternyata banyak. Ada 4. Dan turunannya juga cukup banyak. Nah, yang pertama tadi kita sudah bahas tuh output sama alignment. Alignment-nya artinya tadi ya menyelaraskan
kebutuhan dari bisnis dan produk dan outputnya. Gitu. Tapi ketika kita bicara output dan alignment, itu turunannya adalah di tiap quarter kita harus planning apa yang akan dikerjakan, butuh berapa banyak, prioritinya seperti apa, mana yang duluan gitu. Karena at the end of the day sumber daya kita kan terbatas, nggak bisa kita bilang kerjain semua. Oke, yang mana yang priority? Semuanya priority. Oke, timnya ada berapa? Ya itu timmu cuma 4 orang. Wah, ngalor ngidul. Tidak bisa ya seperti itu ya. Jadi pasti kita planning, ada constraint gitu ya, ada keterbatasan. Mau tidak mau seperti itu. Nah, lalu yang pasti juga outputnya engineering manager diwajibkan memastikan para engineer-nya mendeliver produk atau feature harus berkualitas. Artinya kalau ada yang ngebug ini, tim insiden itu nggak nyari engineer-nya siapa gitu ya. CTO kami tidak mencari engineer-nya siapa, IM-nya mana ini. Ketika ada insiden misalkan ya, jangan sampai lah ya terjadi, tapi misalkan aja ya, mokat gitu tiba-tiba websitenya halamannya nggak bisa dibuka, itu yang dicari ini si Puja mana nih si Puja, ya kan? Oh dia lagi WFH Pak dari Bandung gitu, oh Slack gitu ya, HP-nya mana langsung telepon gitu. Jadi yang dicari IM bukan engineer. Nah engineer manager juga jangan langsung ini kenapa rusak gitu, oh dia mas yang coding gitu, oh ya nggak bisa, itu namanya Anda main tai chi, namanya main apa ya, lempar ini sembunyi tangan gitu ya. Anda yang bertanggung jawab tapi akhirnya menyalahkan orang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah one on one meeting. Ya, one on one meeting ini artinya harus membangun relationship ya, membangun para engineer-nya. Ya, bisa di mute dulu Mbak yang tidak berbicara. Mohon maaf ya, saya mute dulu ya. Nah, sorry. Di one on one meeting ini tugas dari seorang engineering manager adalah menjalin hubungan supaya para engineers di timnya itu kalau kerja itu happy. Wah happy mah udah macam-macam lagi turunannya. Ada yang happy kalau codingannya rapih, ada yang happy kalau codingannya bagus, ada yang happy kalau dia jam 5 pulang gitu. Ada juga yang happy kalau dia nggak ngoding gitu. Nah mungkin banyak. Nah ini manajernya harus tahu ya. Oh si orang ini nyari yang penting gue bisa pulang jam 5 pengen main sama anak ya. Atau yang penting saya bisa bantu ibu saya jualan gitu. Saya harus bisa pulang siang nanti saya balik lagi. Macam-macam. Dan ini semua informasi ini harus teman-teman kumpulkan. Kalau saya sih kalau di kita namanya one on one documents gitu. Itu semua pembicaraan ya terlisting semua di situ, gitu ya. Lalu yang ketiga kan memberikan feedback atau memberikan penilaian tadi ya, performance review terhadap kinerja dari para engineers-nya di bawah. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah mentoring. Nah, mentoring ini makanya ada program ini nih. Salah satunya adalah untuk mementoring secara webinar gitu ya, secara online. Kalau ada teman-teman yang sekarang jadi software engineer, pengen jadi pengen jadi IMs gitu ya, apa aja yang harus dilakukan gitu. Dan 2 bulan terakhir, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk membantu 2 orang dari squad saya untuk bisa jadi engineering manager di squad yang berbeda. Nah itu terus terang nih kalau teman-teman tanya, apa nih Mas prestasi yang Mas paling senang gitu ya selama bekerja di perusahaannya Mas? Saya nggak bilang, oh saya udah ngerjain fitur ini, saya udah ngerjain fitur A, ngerjain fitur B, nggak gitu saya. Saya ini apa sih yang bikin happy? Ada teman-teman lain yang bisa jadi IM juga. Teman-teman yang dari STT Cipasung boleh di mute dulu nggak ya? Mohon maaf ya, supaya nggak nyampur. Nah jadi kalau teman-teman tanya, bagi saya apa nih yang paling membahagiakan ya itu ketika ada 2 orang yang bisa masuk jadi IM lagi gitu ya. Dan kebetulan ada 1 orang yang kebetulan dari kampung saya, dari Pekanbaru. Saya happy banget. Jadi saya bisa pulang nanti dan bilang ke kampung saya, sudah ada 2 orang dari Pekanbaru yang jadi engineering manager di perusahaan yang sudah IPO ini gitu, kurang lebih. Seperti itu. Nah, oh banyak juga ya kerjaan IM ya. Nggak masalah, karena kita bisa melakukan delegasi. Ketika kita ngomongin delegasi, teman-teman harus pilih dulu.
mana yang penting, mana yang tidak, mana yang harus segera, mana yang bisa ditunda. Jadi kalau saya ketemu kerjaan, dia urgent dan important, penting dan segera, saya kerjain sekarang. Gitu. Kalau dia penting tapi tidak segera, penting itu contohnya membuat planning untuk 3 bulan ke depan, itu penting, tapi ternyata nggak perlu sekarang. Nah itu saya schedule, saya block kalender saya, supaya nanti bisa dikerjakan nggak lupa gitu. Seperti itu. Tapi kalau ternyata dia urgent penting gitu kan, tapi bisa dikerjakan oleh tim saya gitu ya. Contoh misalkan nih tiap Jumat tuh kita punya laporan mingguan. Ini nggak tahu nih teman-teman ada bikin laporan mingguan nggak nih di perusahaannya nih gitu. Kalau di kita ada ya. Jadi tiap minggu itu report nih, oh si A udah ngerjain apa, si B udah ngerjain apa. Seperti itu. Jadi ya gitulah ya, harus bisa delegasi juga. Kemudian yang terakhir, tidak penting, tidak urgent, jangan dikerjain. Tanya sama yang ngasih kerjaan, lu ngasih kerjaan gue ya ini ya. Tidak penting dan tidak urgent, kenapa dikasih? Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Dan pastinya sebagai engineering manager jangan merasa semuanya harus dikerjain sendiri, stres Pak. Ya. Harus bisa memilah dan memilih. Memilah dan memilih apa yang mau dikerjakan, dibikin di kalendernya semuanya. Oke, ini agak kontroversial mungkin. Mungkin di perusahaan teman-teman bilang, Mas, kita ini kekeluargaan. Kita ini satu keluarga, jadi kita harus perform dengan baik, seperti layaknya sebuah keluarga. Mulai 2018 ke atas, saya agak bergeser ya mindset-nya. Kenapa? Waktu saya di perusahaan yang lama, saya anggap para teman-teman ini ya, kalau kita nyebutnya kru ya. Bu Rara benar ya? Masih kru ya nyebutnya? Ya, ngangguk kan? Ya, ngangguk gitu ya. Masih kru ya? Jadi sampai 2018 saya udah kayaknya punya 3 angkatan lah kurang lebih ya. Saya sebutnya 3 angkatan. Angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Sekarang tuh udah angkatan ketiga. Gitu. Angkatan 1, angkatan 2-nya udah nggak ada. Jadi kalau kita bicara keluarga, nggak ada tuh keluarga ninggalin keluarganya ya kan. Yang ada kan keluarga kan sampai seumur hidup gitu loh pengennya. Jadi saya udah berubah mindset saya yang namanya tim, kita ini sport teams. Ya, di bukunya High Output Management by Andy Grove itu CEO-nya Intel. We are a sports team ya. Karena saya senangnya Juventus ya, Vino Alavin ya kemarin habis menang 1-0 champion. Sorry yang Inter ya, mohon maaf ya. We are a football team ya, hopefully a great one gitu. Jadi semoga kita tim yang baik. Nah di dalam sports team ini kan semuanya sebenarnya bersaing secara sehat. Walaupun kita sama-sama temen nih, tapi kan nanti ada yang pemain inti, ada yang pemain cadangan, ada yang jadi kiper gitu. Semua punya peran dan masing-masing. Jadi ya, we are a sport teams lah. Gitu. Dan harapannya kita adalah performing team gitu ya, performing team yang bisa deliver impact atau bawa impact ke perusahaan. Seperti itu. Dan dari ini nanti gaya kepemimpinannya bisa beda-beda. Ada yang engineering manager nanti punya technical lead, ada yang dia berfungsi sebagai dua-duanya gitu ya. Dan macam-macam gitu. Jadi ya ini slide tambahan saja begitu. Dan terakhir, ya engineering manager saya mah nggak demen Mas, saya udah senior engineer nih. Pokoknya kalau saya nggak coding tuh saya demam Mas gitu. Oh Masnya pengen tetap jadi coder gitu, ya nggak apa-apa. Kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah matang begitu, ya, hopefully Radia udah ya, Rara ya, udah menuju ke sana. Ada multiple track ya. Saya bilang multiple track ini artinya jenjang karirnya itu tidak hanya ngomongin, oh gue cuma bisa naik kalau jadi manajer, nggak gitu. Jadi ada jalur IC atau individual contributor. Habis senior gue apalagi ada apalagi. Ada, nah seperti saya nih, habis dari Radia. Saya ke perusahaan Dekakon tadi, ride hailing, saya jadi senior software engineer. Ketika ke perusahaan sekarang, yang Tech Unicorn tadi yang udah IPO, saya bukan naik ke atas, tapi pindah ke kanan, ke jalur karir manajemen. Jadi harus memang ngubah mindset ketika ngubah. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin penutup, gitulah. Kurang lebih kuliah pengantar begitu ya menjadi minimum engineering
minimum engineering viable manager-nya gitu ya. Minimum engineering viable manager-nya seperti apa? Itu ya seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau yang penting lah cuman bisa dapat gaji gitu ya. Ya udah lakukan dua hal itu tadi. Apa yang bosnya suruh kerjain, lalu lakukan review begitu. Tapi kalau enggak ya mau jadi yang lebih baik lagi ya itu tadi ya. Ada banyak hal yang tadi bisa dikatakan. Oke, itu hal-hal yang bisa saya sampaikan. Tadi Mbak Rara sudah sampaikan ada tamu rahasia. Nah, ini kebetulan udah datang tamu rahasianya. Saya aja ya yang panggil ya Rara ya. Terima kasih atas kehadiran Bang Salman. Bang Salman Subhan. Halo. Aduh, thank you banget Bang Salman. Rahasia. Rahasia. Halo semua. Ya, thank you Bang Salman ya. Ini kita lagi ngomong-ngomongin tentang karir di teknologi, Bang. Selain jadi udah senior itu bisa jadi apa lagi gitu. Nah, tadi kita udah cerita nih, Bang. Jadi leader sebagai engineer tuh bisa apa aja. Nah, ini kan saya tahu nih Bang Salman banyak kegiatannya. Banyak coaching juga, ada pemimpin.id, ada komunitas deep tech. Mungkin bisa sharing Bang sedikit kasih inspirasi buat kami di sini. Pengennya tuh gimana sih tentang leadership di Indonesia gitu ke depannya. Monggo Bang. Sambil kenalan dulu Bang, mungkin ada yang nggak tahu nih Bang. Halo. Bang Salman siapa nih? Kita kasih tahu dulu. Ya, oke. Sip. Halo, salam kenal semua ya. Saya ini sekalian ada mungkin yang mau chatting-chatting. Kalau gini, saya tuh generasi kedua dari Wardah Kosmetik, terus ikut bangun gitu ya sama Ibu Nur Hayati. Waktu saya masuk mungkin revenue-nya baru berapa ya? Kira-kira dari saya lupa 20 M lah ya setahun gitu ya. Terus akhirnya jadi nomor 1 di Indonesia gitu. Kalau konteks hari ini mungkin orang tua saya profesional dari awal gitu ya, dari engineers, tapi di oil and gas sampai jadi CEO. Saya beruntung ya dari awal dapat mentornya langsung orang tua, walaupun mungkin sama-sama nggak sadar itu proses coaching dan mentoring gitu. Ada satu kata-kata yang saya tuh nggak pernah bisa lupa, kayak bukan kayak ya. Kamu tuh mau jadi profesional apa mau jadi owner katanya. Kalau jadi owner nggak usah kalau mau jadi owner fokus sebagai owner, mau jadi profesional jangan merasa sebagai owner. Nah waktu itu saya pilih jalur profesional daripada nganggur karena perusahaannya kecil banget. Jadi akhirnya hampir semua orang yang kenal nggak tahu bahwa saya owner gitu ya. Dan ternyata nasihat itu sangat berharga ya. Saya jadi sangat dekat sama tim, ngerasain banget bikin program manajemen training gitu, coaching mentoringnya jadi hanya dengan nasihat yang segitu sederhana. Pada dasarnya sih Paragon tuh Wardah, Makeover, Emina ya, bisa jadi nomor 1 di Indonesia itu benar-benar karena timnya gitu. Nah di sini di depan saya ini bagus banget nih. Kalau di kami nyebutnya jalur spesialis dan jalur generalis gitu ya. Jalur spesialis tuh kalau di IT ada UI UX, di kita ada product innovation, ada bagian brand development, tapi ada juga brand operation gitu. Jadi masing-masing punya seninya sendiri-sendiri dan macam-macam gitu ya perjalanannya. Gitu kurang lebih perkenalan, mudah-mudahan bisa memicu, tapi lebih memicu lagi kalau satu pertanyaan sederhana nih Mas Puja nih. Teman-teman itu kan ikut acara gini nggak cuma sekali, bener nggak? Nah, teman-teman datang ke sini untuk apa sih gitu? Waduh, berat nih. Nih, Mas Salman tanyain juga nih waktu kita ketemu pertama kali itu ya. Kita main nih Ja ketemu hari ini ya. Bingung saya waktu itu. Ada yang mau jawab nggak? Kita diskusi aja nyantai kali ya. Karena juga kuliah ya. Iya. Ada itu dosen tamunya nih, ada dosen tamunya nih, ada Bang Salman. Dosen tamunya. Ya, saya anggap aja hostnya aja lah di sini sama Mbak Rara. Gimana? Atau kalau yang malu-malu boleh di chat juga. Ini boleh pakai chat, boleh ini ya. Saya coba cari yang nyambung-nyambung ya, karena secara agile nih, belajar agile dari startup nih. Cari gambar-gambar yang nyambung. Jadi sebetulnya waktu pertama kali itu saya pindah-pindah ya, dari elektro terus ke marketing,
terus HRD nyoba sendiri, rekrutmen sendiri gitu. Dan ternyata asik juga gitu. Dan yang penting teman-teman tuh nyobain. Nah, kalau saya reflect semua yang saya bisa itu, yang bawa saya ya ada di posisi ini jadi CEO itu karena nyobain semua. Nah, saya juga reflect tadi yang Mas Puja cerita gitu ya, kayak udah rubah track dari jalur generalis ke jalur teknis itu memang begitu. Monggo tuh langsung masuk tanya jawab. Boleh izin satu gambar sederhana aja nggak nih? Boleh, Bang. Ini dari mentornya teman kita nih, dari mentornya Bang Zaki, Pak Hasnul Boleh. Suhaimi. Jadi kan tadi juga ada yang nanya kan, performance review itu gimana sih caranya gitu ya. Jadi sebetulnya ada bagusnya kita, ini saya belum bisa share nih. Host disable persistent plan. Bentar, Mas, saya stop share. Oke, sip. Oke, sudah. Hajar. Oke. Nah, jadi ini ngasih perspektif gitu ya. Anggap aja kita ada di satu bagian gitu kan. Kalau kita IT kan kita sebenarnya golongannya operation nih. Asis favorit Pak Hasil itu selalu bisa menyederhanakan sesuatu yang tadinya terkesan rumit jadi sederhana. Ini kebetulan screenshot meets Paragon Family ya. Ini ada Pak Harman, founders-nya. Nah, jadi kalau teman-teman tanya performance review, itu adanya di bagian people management di organization. Sementara membuat teman-teman selalu semangat, punya mimpi, habis itu ada di bagian culture. Terus kalau misalnya bagian komersial atau bisnis, di IT itu ada yang industri, ada yang market research kan. Nah, kalau yang di finance itu memang terbagi dua ya, mau invest di mana dan profit making. Jadi untuk dengan barang yang sama untung lebih banyak. Sementara di operational excellence ada yang merancang proses dan desain. Jadi maksud saya makin menggambarkan kalau teman-teman udah besar dengan wah hacker, hipster, hustler gitu ya. Jadi kalau hipster tuh adanya di sekitar sini misalnya. Nah maksud saya itu adalah ini mengajak teman-teman untuk terbang lebih tinggi gitu. Kayak oh ternyata ini loh yang diajarkan gitu ya. Ini loh yang namanya konsep manajemen dan bisnis secara sederhana. Saya yakin teman-teman juga banyak yang lebih detail. Tapi yang menarik dari Pak Hazul cerita tuh gini, kalau kita jadi co-founder itu seolah-olah kita itu di-develop dari atas ke bawah gitu. Berpikir sebagai ketua unit bisnis terus ke sini. Tapi kalau kita masuk di perusahaan besar, kita di-develop seperti spiral dari sini ke sini gitu. Nah, kalau teman-teman untuk mendapatkan business acumen yang lengkap, teman-teman harus bangun relationship dengan banyak orang di corporate gitu. Kayak misalnya ngebangun culture, jangan sungkan-sungkan nyolek HR yang paling people. Tapi kalau misalnya pengen bergerak efisien, hubungi organization development. Kalau mau bisnis, jangan sungkan-sungkan colek finance. Itu sih sharing-sharing. Mudah-mudahan bisa memicu banyak diskusi, terus mudah-mudahan nyambung sama presentasi yang tadi pagi. Tadi siang. Jadi kan katanya kalau design thinking kan harus jalan bareng gitu ya. Kadang-kadang design thinking itu kalau teman-teman belum dapat semua itu memang susah gitu ya, karena perlu full komitmen dari semua orang. Mudah-mudahan sih justru yang dari IT ini membawa budaya design thinking nih ke industri, karena itu sangat dibutuhin ya. Jadi mudah-mudahan kalau teman-teman yang alumni seminar-seminar gini juga ketika jadi product manager, engineer, karena dia ada di kelompok Scrum itu, dia langsung dengar suaranya finance saat itu juga. Nah, kalau teman-teman bisa bawa hal itu, saya sih berani lumayan jamin bahwa teman-teman akan kompetitif di market dunia kerja gitu. Karena teman-teman punya, kalau kita yang jadul-jadul nih ngomongnya business acumen yang bagus. Nggak tahu masih sama nggak ya namanya ya. Tapi kalau bahasa sekarang tuh sense making-nya bagus, business skill-nya bagus tuh, kalau teman-teman bisa aware dan terkoneksi gitu ya dengan banyak orang di tempat teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau CEO ketemu gitu kayak terakhir kali makan siang sama divisi lain kapan gitu. Gitu aja ngetes leadership. Terus ngomongin apa? Kalau ada yang bilang, Pak, saya ngomong sama orang finance, Pak, jadi ngerti gambar besar perusahaan, oh ini leadernya gitu. Simple.
Karena seorang pimpinan kan harus cepat ngambil keputusan kan. Terus dilihat jenuin apa enggak, kamu ke kantor deh gitu. Terus diajak jalan. Saya sering dibilang kayak, Mas Salman kok bisa sih nentuin siapa yang bakal megang bisnis? Kerasa katanya. Udah beribu-ribu jam ketemu orang jadi bisa ngerasain. Oh dia benar-benar mikirin orang gitu. Tanya beberapa key question, dapat on point, yuk kayaknya kamu ngerti bisnis, kita validasi bener real atau belum. Kalau udah real langsung kasih kepercayaan. Bisnis kayak CAF gitu ya, gede, udah lumayan ratusan miliar gitu, kita kasih ke anak yang baru 6 bulan kerja misalnya. Nah kayak gitu ya, mudah-mudahan kasih perspektif baru gitu di hasanah ekosistem super keren ini. Thank you. Thank you Bang Salman. Ini sambil kita cek pertanyaan ya, Rara. Oke. Saya fans Mungkin yang MU. Ada yang fans MU. Kita lewat. Saya baca aja lah ya, biar cepet ya. Boleh. Untuk melakukan properti bagaimana ya caranya? Karena para engineer kerja di dalam squad di mana kita sebagai manajer tidak terlibat langsung. Nah, tadi di nomor 3 ya. Tugas engineering manager kan melakukan one on one nih. One on one itu baiknya sebulan sekali boleh, 2 minggu sekali boleh, seminggu sekali terlalu sering. Ya. Sebulan sekali aja kita tanya dia ngerjain apa, kalau pas lagi ngobrol itu dia ngerjain apa, kita cek code-nya. Makanya engineering manager nih agak unik gitu, karena kita harus bisa ngecek kodenya gitu. Saya nggak bilang saya masih jago coding ya, tapi ketika ngeliat kode itu kira-kira masih kebayang lah kode yang benar yang gimana, kode yang masih bisa diperbaiki gitu lah. Atau juga makanya menjawab ke nomor 2 dari Mas Yoga, masih ikut coding nggak? Enggak Mas, mau ikut coding saya udah lama saya nggak coding. Day to day-nya gimana? Nah ini makanya engineering manager itu juga harus ikut di setiap kegiatan ritual gitu ya. Jadi kalau kita bicara squad di perusahaan yang sekarang, ada yang namanya perencanaan 2 minggu sekali apa yang mau dikerjakan. Lalu setiap harinya kita ada setengah jam meeting untuk check in, ya kan? Udah ngerjain apa, ada isu apa, blocker apa. Nah itu saya nggak ngomong di situ, tapi dengerin aja. Oh si A kok ngerjain fitur ini login udah 4 hari kagak kelar-kelar gitu kan. Nah jangan-jangan butuh bantuan dan lain-lain. Kadang, nah ini nih saya nggak tahu apakah memang hanya di tempat saya aja atau mungkin tempat lain juga. Ada beberapa orang tuh yang malu gitu, takut ngerasa nggak perform tuh jadi nggak bilang ada blocker gitu, ada isu. Padahal mah bilang aja, nggak, no problem gitu. Justru kalau dia cerita, ada isu mas di sini saya nggak tahu gitu. Caranya pasti dibantuin, kan kita kan satu tim ya, tadi saya bilang ya, football tim, mana ada kiper lagi pingsan biarin tergeletak gitu kan, sama timnya pasti dibantuin, dicariin pertolongan. Nah jadi memang engineering manager harus ikut gitu di ritual-ritual tadi ya. Terus apakah PM dan developer bisa mengambil keputusan tanpa persetujuan IM? Kita baru rancang ini di Q4 ya, bisa gitu, tapi yang seperti apa? Kalau adalah dia technical decision, any features, on-call rotation, dan sebagainya, hanya akan berdampak pada squad kami saja, tidak ada dampak lain. Hajar bleh, saya restui Anda mengambil keputusan gitu, nggak usah tanya-tanya saya gitu. Itu ada sekarang, baru mulai di Q4 ini. Kalau sebelumnya memang approval, akhirnya jadi engineering manager jadi bottleneck gitu ya. PM bisa ngambil keputusan, bisa kalau terkait what, tapi kalau terkait how, saya tidak restui kamu. How itu adanya di engineering. How itu maksudnya gini, Mas saya disuruh launching besok Mas. Apa? Deadline. Oke, jadi gimana Mas? Unit testnya nggak usah. Raisa aja. Ya, jadi Raiso nggak bisa, gitu nggak bisa. How itu adanya di engineers gitu. Jadi, ya mohon maaf. Produk what, ya how gitu. Ya kalaupun itu decision dari engineering manager, ya udah ini aja apa namanya launching aja ya, tapi harus ada ini ya kesadaran ya bahwa Anda melaunching ini dengan meninggalkan yang namanya hutang teknikal atau yang disebut technical debt gitu ya. Yang namanya hutang ada ribanya, harus dibayar di kemudian hari gitu. Jadi ngeri banget itu technical debt. Ya, riba, ngeri banget gitu. Hati-hati harus dibayar gitu. Ya begitu. Jadi balik lagi tadi why-nya ada di customer yang diwakilkan oleh para senior leadership.
kemudian what-nya ada di produk, dan how-nya ada di engineering. Jadi kita bagi-bagi tugas lah. Bang Salman udah jadi CEO nih, kalau dia juga yang harus mantengin pabriknya yang di mana Bang, Cilegon atau di Cilengsi gitu, pusing juga Bang Salman gitu kan. Nanti harus ngurusin marketing juga ya, kan ada timnya ya Bang ya, ada CMO-nya, lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Rara mungkin boleh dibacain nih Rara. Tadi Bang Salman sempat nanya, ini datang hari ini itu mau ngapain tuh? Ada teman-teman yang udah menjawab, mungkin boleh Rara yang bacain Ra. Dari siapa? Nah, ini coach banget nih. Gue pengen jadi Ahmad Zaki gitu dong. Nah, satu lagi nih, sebelum jadi situ, emang yang datang di sini itu siapa sih? Nah, ini coach banget nih Mas Pija. Jadi karena saya nggak ngerti engineering, saya usulin aja. Nah, misalnya setiap acara kayak gini, yang paling penting tuh gini. Hari ini yang gue banget tuh apa? Pertanyaannya sederhana, tapi setelah jawabannya. Nah, habis itu Mas Pija lagi. Bang, pertanyaannya Bang, diulang pertanyaannya gimana Bang tadi? Sesi hari ini yang gue banget, yang unik. Jadi jangan yang biasa-biasa aja. Oh bagus, biasa. Kita nggak terima. Hari ini yang gue banget apa dalam satu kata. Oke. Nah, itu seru tuh. Coba dibaca ya. Ini ada yang saya ingin tahu ilmu tentang memanage engineer. Saya itu day-to-day-nya koordinasi dengan para engineer sebagai project manager. Oke. Mas Ade. Mas Ade bukannya dulu engineer juga, Mas Ade? Oke, lalu dari Mas Vicky ya. Saya termasuk antusias terhadap edukasi, khususnya teman-teman yang baru mau terjun. Oke, jadi datang ini mau nanya ke Bang Salman, tipe edukator yang Bang ini yang baik kali maksudnya. Apakah sense of empathy? Ini Bang, coba Bang Salman yang Mas Vicky ini, dia nanya nih ke Bang Salman. Tipe kalau saya terakhir ya, kalau saya sih salah satu saya ngedukung Mas Puja ini karena dia vulnerable ya, karena dia terbuka. Saya tuh barusan belajar. Jadi adalah orang yang membuka diri sebesar-besarnya buat orang belajar dari dia. Mau dia cerita tentang kesulitannya, kekurangannya, seorang yang mau cerita tentang it's okay not to be okay itu ternyata paling gampang. Yang bagian itu. Oh gitu. Iya Bang, ya. Malu Bang, yang lain Bang. Enggak, maksud saya gini. Saya barusan pulang dari menurut saya salah satu training paling bagus. Mungkin nggak ada yang istimewa, tapi dia membiarkan dirinya untuk semua orang belajar sebanyak-banyaknya dari dia, gitu aja. Mau ketawa-ketawa bareng, lucu-lucu bareng, itu menurut saya guru sejati. Dan dia harus jadi dirinya sendiri. Kan susah kan, apa yang mau diajarin kalau jadi orang lainnya nggak? Betul. Nggak tahu. Jangan Bang, yang bagian itu Bang. Saya nggak ngomong ya, banyak sih, maksudnya gereng. Tenang, rahasia kita tuh aman. Iya siap. Lanjut lagi ya pertanyaan. Yang banget hari ini belum ada, itu bagus loh. Belum ada itu sesuatu yang sangat genuine. Kita bisa merasakan waktu jawab belum ada itu kayak apa gitu loh. Dibanding kayak bagus gitu kan, keren gitu. Itu menurut saya sih nggak asik. Kita banyak bisa belajar dari satu kata yang sederhana gitu kan. Ada tuh Bang. Tanggung jawab tuh kata Mas Ade. Satu kata yang gue iya bagus kan, tanggung jawab gitu kan. Mungkin dengar ada yang bikin sekolah, apapun rasanya, yang paling kita itu yang paling penting sih, cuma itu aja sih. Karena nggak ngerti engineering. nggak, karena itu esensi dari semua esensi. Itu esensial banget sih. Kadang-kadang kita lupa check in gitu. Hari ini gue mau ngapain, keluar mau ngapain. Tapi yang paling kita suka lupa itu bagaimana nih semua terkoneksi sama diri kita. Kita bakal jadi apa, jadi siapa gitu. Ternyata kan bisa expanding kan. Bisa jadi mentor, bisa jadi guru, bisa jadi volunteer, bisa jadi associate, bisa cross jabatan, bisa kenalan sebanyak mungkin sama orang di sini. Tapi yang penting itu tadi ya, yang saya banget itu apa sih sebetulnya gitu. Siap. Boleh Mas jawab, teman-teman yang masih mau menjawab yang gua bantu gitu. Dijawab aja di situ. Ini ada pertanyaan. Ada satu pertanyaan lagi Pak Puja. Yang mana tuh? Oh, yang Farhan ya? Iya. Bandung nih. Punten, izin bertanya. Perbedaan engineering manager dengan head of engineering serta CTO kalau begitu gimana Mas?
Bedanya itu ini Mas, hierarki aja. Jadi kalau manajer itu sebaiknya 1:4 sampai 8. Kalau dia menghandle lebih dari 8, itu dia stres nanti biasanya ya, pusing gitu. Waktunya habis untuk meeting. Jadi kalau nanti udah ada 20 orang, artinya kan ada butuh 2 orang engineering manager. Ya kan? Nah, siapa nih yang memanage engineering manager ini? Yaitu head of engineering. Nah, nanti kalau timnya besar, kayak perusahaan yang sekarang, ada 600 orang engineers-nya, head engineering itu memanage 60 orang. Ya, sebagai contoh di tempat saya engineering manager, kami ada berempat, mereport ke satu head engineering. Seperti itu. Nah, head engineering-nya sendiri ada berapa lagi? Nanti reporting-nya ke VP engineering. Nah, dan seterusnya. Itu hanya masalah hierarki aja, Mas Farhan. Makanya waktu di perusahaan yang dulu itu nggak ada di Radia Labs gitu ya, Raya, kalau ingat Rara, nggak ada tuh engineering manager gitu ya, CTO ya langsung ngapain butuh engineering manager gitu kan, baru cuma sedikit gitu ya, 8 orang makan aja cukup satu meja. Kalau sekarang alhamdulillah udah sempit ya Raya, ya, berarti udah berkembang. Iya. Siapa yang menentukan teknologi stack? Nah ini yang menarik, ini macam-macam ya, tapi kalau di tempat saya sekarang, kalau di Radia dulu demokrasi terpimpin. Maksudnya boleh mengusulkan, tapi kalau menurut saya tidak bagus, tidak jadi gitu. Tapi waktu di sini sekarang kayaknya lebih demokrasi publik gitu ya. Artinya semua orang berhak mengajukan ide gitu, boleh. Jadi siapapun boleh mengajukan ide tentang pakai teknologi A, B, C, asal sesuai keunggulannya apa, kekurangannya apa, seperti itu. Itu Rara, ada lagi nggak pertanyaan Rara? Itu hari ini yang saya banget, pengetahuan. Wih, mantap. Mantap tuh Bang, ada yang bilang hari ini yang dia banget pengetahuan Bang, katanya. Langkah tips yang paling efisien untuk menuju kesuksesan. Nah, ini Bang Salman lah yang bisa jawab nih kan, udah sukses kan Paragon kalau saya. Langkah tips menuju sukses. Nggak ada, nggak ada praktek. Tapi ini penting sih, kayak kemarin kan gimana caranya ini semua gitu ya. Akhirnya kan saya pilah-pilah ya, mana yang akhirnya membawa saya ke sini atau enggak. Ternyata yang saya tahu itu paling cuma 30%. Tapi kalau yang saya kerjain beda. Jadi akhirnya saya bisa ngebedain, yang benar-benar ngaruh itu yang saya kerjain. Habis seminar dimaknain, dirasa-rasain, itu the magic happen when you do. Jadi salah satunya adalah dengan membayangkan, ngelihat jawaban orang lain gitu, terus reflect, itu kan perlu action ya. Gitu. Jadi kayak 2 jam ini jadi meaningful banget. Nah, jadi tipsnya tuh kumpulin makna sebanyak-banyaknya, kan kalau agile leadership gitu ya, banyak informasi, meaningful, tapi dikerjain. Gitu. Artinya jangan dicatat-catat aja terus Bang ya, tapi dibiarin aja di buku gitu, kagak dikerjain gitu Bang ya. Dicatat masih mending, kan ada yang nggak nyatet. Okay. Tapi diposterin, dikerjain, dibahas gitu. Diposting ke teman itu udah kayak 50% lah. Tapi nanti tambah lagi. Terus besok yang bakal dikerjain berbeda apa, misalnya gitu. Jadi mungkin nggak dikerjain, tapi membuat saya menjalani besok tuh at least beda, karena ada sesuatu hari ini yang saya dapat gitu. Saya lihat, saya rasakan. Ya, ini kalau mengingat nih Bang, kan kalau Bang Salman ingat nih, idenya Alkademi ini kan 3 tahun lalu Bang ya. Ingat nggak Bang, kayak Bang Salman nih pengen bikin sekolah coding, baru kejadiannya kan 3 tahun kemudian nih Bang. Jadi maksudnya ya gimana ya, mungkin ya ini mungkin agak bangga ya, jadi saksi sejarah ya. Amin. Maksudnya 2 jam aja itu. Ada kontroversial kalau ditanya cara efisien gitu ya. Aduh, nggak tahu juga ya teman-teman ya. Apalagi kalau efektif ya, yang kayak 7 Habit itu, pikirin orang lain dulu, win-win kan, makanya 7 Habit of Highly Effective People gitu. Kalau efisien tuh ya berarti tinggalin yang nggak perlu ya. Kan efisien jadinya kan. Betul. Oh iya, pertanyaan efisien ya Bang. Saya kira tadi cara cepat. Kalau cara cepat nggak ada jawabannya. Yang ada cara lama untuk sukses ada jawabannya. Kalau cara cepat nggak tahu. Tapi kalau cara efisien ya tadi ya. Bang Salman udah bantu jawab. Yang tidak perlu tuh gimana Bang identifikasinya Bang? Ini nggak perlu nih. Itu kan ada tuh misalnya nggak perlu. Nah makanya itu gunanya temen.
Kadang-kadang temen bilang, kalau gue perhatiin, sebenarnya lu nggak perlu gini deh. Oh, jadi perbanyak teman nih Bang ya, teman yang positif lah kurang lebih. Jadi ini dalam ya, teman itu harus jadi cermin diri kita. Jadi kayak, coba aja nih, pasti lucu deh, kayak lihat-lihatin sama temen, apa sih yang kita lihat dari satu sama lain gitu. Sebenarnya paling bagus tuh temen tuh kayak bisa jadi cermin, jadi kita bisa nanya, menurut lo gue on the right track nggak gitu. Kalau teman hidup boleh nggak? Nah, langkah, oh Pak harus dong, Oh, teman. Anak kalau udah umur 10 katanya udah bisa diajak ngobrol gitu teori. Ya. Oke, Bu Rara, dalam rangka Bang Salman, ini kebetulan kami lagi mencoba tepat waktu begitu Bang. Acara kuliah Kamis hari ini sampai jam 6 sudah berlebih 1 menit. Mungkin sebelum kita tutup ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mungkin 1-2 patah kalimat dah Bang untuk menutup hari ini Bang. Dari Bang Salman. Coba pesan. Kayak gitu, saya tuh karena saya reflect ada di posisi teman-teman gitu, ini anggap dia tempat duduk. Saya dulu juga nggak nanya sih, tapi saya kepikiran terus apa yang saya dapat hari ini gitu. Jadi tadi mikirin pun juga kadang-kadang kita nggak mikirin loh sampai berhari-hari apa yang kita dengar. Jadi benar perlu tenang, mikir, terus kontemplasi. Ya karena kan kerjaan banyak banget ya. Kayak seminggu terakhir, terus tiba-tiba ketemu Mas Pujak, ketemu saya, ada acara ini, terus ditanya kayak gini, maknanya apa sih gitu. Itu aja. Teman-teman yang tahu jawabannya. Yo, thank you Bang. Kalau dari saya kata penutupnya, terima kasih teman-teman sudah datang di kuliah Kamis hari ini. Mohon maaf hanya sejam ya karena cuma 1 SKS begitu. Terima kasih untuk Edria. Jadi Edria ini yang sumber inspirasi nih. Waktu itu dia WhatsApp, jadi engineering manager di startup unicorn gimana gitu kan. Terus setelahnya saya ngobrol sama teman saya lain di startup Bandung namanya Mbak Niki. Oh pengen dong ini mentoring. Nah, daripada cuma 2 orang yang di mentoring kan sekalian aja kita buka jadi kelas gitu. Alhamdulillah lumayan banyak yang datang. Berarti bisa dibisnisin nih Ra. Gimana Ra? Agak bercanda ya. Thank you udah datang. Kuliah Kamis dari Akademi. Akademi adalah sebuah bimbel pemrograman dari Radia Labs. Ditunggu saja kelanjutannya Akademi mau ngapain. Thank you banget. Saya kembalikan ke Rara sebagai MC. Oke, terima kasih Pak Puja, Pak Salman atas materinya, atas tips-tipsnya yang udah diberikan. Kalau boleh saya simpulkan tadi untuk jadi IM ya, yang pertama ada kita harus tahu apa yang dikerjakan, kemudian keluarannya apa, kemudian kita harus ngelakuin one-on-one meeting, kemudian kita juga perlu untuk mengadakan kegiatan performance review, ngasih feedback ke anggota timnya. Kemudian kalau misalkan udah ada feedbacknya, perlu ada juga kegiatan training, kemudian karir planningnya untuk anggota timnya kayak gimana. Lalu tadi ada satu penyampaian yang dari Pak Salman yang saya suka, untuk jadi leader itu perlu untuk membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu, biar lebih memahami bisnis apa yang akan dikembangkan nantinya. Mungkin untuk kegiatan kuliah Kamis hari ini seperti itu, udah maghrib juga di sini. Semoga nanti ada kegiatan-kegiatan lain dan diharapkan mungkin juga bisa lebih ramai lagi pesertanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kuliah Kamis berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.